Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS saya untuk ranah psikomotorik. Tadi yang kognitif sudah dijelaskan di video sebelumnya, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang psikomotorik. Baiklah, adapun soalnya yang pertama adalah menunjukkan isi RPP berdasarkan KTSP, K13 dan kurikulum merdeka dengan materi pelajaran yang sama atau sejenis, khususnya pelajaran seni musik kepada dosen penguji. Baik, kita mulai. Teman-teman dan Bapak dosen sekalian, kita bisa melihat di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh kurikulum KTSP. Nah, di KTSP ini, saudara-saudara, di sini terlihat jelas ada satuan pendidikan, ada kelas 1 semester, ada mata pelajaran, ada alokasi waktu, ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, perlu diketahui bahwa KTSP itu hanya ada kompetensi dasar saja. Tidak ada kompetensi yang lainnya, kompetensi inti atau apalah. Itu ciri khas dari KTSP. Nah, perlu teman-teman dan semua kita ketahui bersama bahwa di KTSP itu memberikan keleluasaan terhadap tenaga pendidik untuk mengembangkan kreativitasnya. Kita tahu bersama bahwa di dalam RPP ini terdapat juga tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya, juga ada metode, ada langkah-langkah, ada kegiatan inti apa saja yang ingin dilaksanakan. Lalu ini di pertemuan 1 ya. Di pertemuan kedua sama juga ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, perlu diketahui bahwa ini RPP ya, tujuannya itu adalah bagaimana sih memperkenalkan syair lagu-lagu daerah. Di sini ada lagu daerah Lombok, ada di sini dari Kalimantan Selatan, ada lagu daerah Maluku ya, ciptaan Kafj Hehanusa, lalu ada lagu Gambang Suling asal Jawa Tengah ciptaan Kinarto Sabdo dan yang lain-lain. Ini bercerita tentang RPP KTSP seni musik. Nah, sampai di sini di lembar 1 ini, lanjut ke lembar kedua. Nah, di sini uniknya, di sini ada ditulis alat dan sumber belajar. Nah, kalau alat dan sumber belajar itu di sini buat sumber bahan buku kumpulan lagu, buku yang relevan. Artinya siswa itu diharapkan memiliki buku ya, buku kumpulan lagu dan buku yang relevan terhadap lagu-lagu yang dipilihnya, lagu-lagu daerah yang dipilihnya tentunya. Nah, penilaiannya ada di sini, teknik ya, tes tulis, bentuk instrumen, sebutkan judul lagu-lagu daerah tersebut yang kamu ketahui minimal 5 judul. Lalu sebutkan asal daerah dari lagu-lagu berikut ini: Ampar-Ampar Pisang, ada Burung Tanita, dan jelaskan fungsi sosial dari lagu-lagu daerah tersebut. Di sini ada rubrik penilaian, nama peserta didik, aspek yang dinilai di sini untuk PG. PG maksudnya pilihan berganda. Lalu di sini ada untuk uraian, skor maksimal untuk pilihan ganda 15 dan skor maksimal untuk uraian 10, dan skor yang diperoleh inilah yang diisi oleh para guru. Nah, ada juga nilai skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100, dan itulah dia hasil nilai yang didapatkan. Ada juga tanda tangan mengetahui kepala SMP 1 dan juga guru mata pelajarannya dan di mana sekolahnya berada. Nah, yang ingin saya jelaskan juga bahwa di KTSP ini guru biasanya itu menjelaskan dari A sampai Z. Jadi mulai dari materi 1 sampai materi akhir, guru itu selalu menjelaskan. Dan kebanyakan siswa itu hanya sebagai pendengar yang baik, bukan. Jadi di sini keuntungannya memang ada kepada guru. Jadi guru itu mengembangkan kreativitasnya. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya itu ya jadinya murid itu tidak kreativitas, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar menerima dan membawa pulang pelajaran itu, dan itu pun belum tentu diingat. Ya paling kalau ada pun diingat ya paling sedikit gitu. Itulah kelemahannya. Nah, sekian untuk KTSP. Kita lanjut ke K13 ya. Nah, di K13 ini ya sudah lebih modern lagi, sudah lebih diperbaharui lagi. Nah, di KTSP ini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah, di sini ada kompetensi inti. Kalau tadi di KTSP itu hanya ada kompetensi dasar saja, maka di K13 ada namanya kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya dan lain sebagainya.
Ada juga kompetensi dasar tentunya, sama malah lebih lengkap ya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pertemuan kedua, materi pembelajaran, ya ada materi reguler, ada jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia, pop, rock, jazz, dangdut, dan lain-lain. Di sini ada juga metode pembelajaran. Ini jauh lebih lengkap daripada KTSP tadi. Nah, metode pembelajaran ada pendekatan saintifik, metode pembelajarannya, media dan bahannya, apa saja alat yang diperlukan, ada LCD, laptop, gambar dan video, langkah-langkah pembelajaran dan selanjutnya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bahwa di K13 ini, maaf ya, di K13 di sini itu guru ya diminta sebagai mediator, sebagai fasilitator gitu. Fasilitator yang memfasilitasi siswa, dan di kurikulum ini siswa itu diharapkan kreatif. Tidak langsung ilmu itu berasal dari guru. Artinya ilmu itu bisa berasal dari siswa, dan siswa juga bisa mengajar depan kelas, mengajar dalam arti misalnya mereka presentasi suatu mata pelajaran, mereka juga boleh memberikan pendapat tentang sebuah materi, boleh. Kalau di KTSP tadi kebanyakan siswa itu hanya sebagai pendengar, bukan sebagai orang yang kreatif atau mengambil peran untuk menemukan sebuah solusi terhadap suatu masalah. Inilah keuntungan dari K13. Nah, keuntungan dari K13 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun ada saja kekurangannya. Kekurangannya itu seperti guru. Nah, di sini guru itu sering bingung. Nah, bagaimana sih aku mengajar sementara muridku sudah aktif, sudah mengetahui segalanya, apa bahan ajarku? Nah, itu. Namun sebenarnya jalan keluarnya tentunya guru juga harus sama seperti murid, kreatif. Harus mencari apa sih metode-metode pembelajaran yang baru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu K13 ya. Nah, di K13 juga tentunya sama seperti KTSP, bentuk akhirnya ada tanda tangan ya, mengetahui Kepala SMP 1 Dolok Masihul, Suryadi ISPD, lalu Dolok Masihul Juli 2015, Guru Mapel Seni Budaya Sulianti Sinaga SPD dengan NIP-nya. Nah, itulah mengenai K13, kurikulum 2013. Kita lanjut yang terakhir. Ada kurikulum merdeka. Namanya saja sudah merdeka. Artinya kan kurikulum merdeka ini kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan bisa menguatkan kompetensi. Nah, di kurikulum merdeka ini mari kita cek ya. Ada komponen inti. Nah, kalau tadi di KTSP ataupun di K13 itu namanya rencana pelaksanaan pembelajaran kan? Di sini juga rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum merdeka di sini namanya modul ajar. Nah, ini perbedaannya. Di kurikulum di kurikulum merdeka itu namanya modul ajar. Seni budaya, seni musik. Sesuai dengan soal sama materinya mengenai seni musik ya. Lanjut, sini ada komponen inti. Komponen inti ya, ada tambahannya. Lalu ini A yang pertama, informasi umum modul. Nah, nama penyusunnya, instansi sekolah, jenjang atau kelas, alokasi waktu tahun pelajaran. Lalu ini komponen intinya, di semua dijelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, konsep utama, pernyataan pemantik. Lalu ada profil Pancasila. Pada akhir materi, siswa mampu meningkatkan kemandirian melalui keberanian dengan mencoba dan menumbuhkan rasa percaya diri akan keputusannya sendiri, meningkatkan kemampuan kreatif melalui pengembangan gagasan dan pembuatan kombinasi yang baru, serta dapat menerima perbedaan dalam berbagai segi kehidupan. Nah, jenis assessment, ada model pembelajaran, ada ketersediaan materi, ada kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik, ada metode dan model pembelajaran, ada. Semua sini lengkap ya, materi pembelajaran. Nah, yang kalau saya baca satu-satu ini semua ya isinya itu seperti pengembangan dari kurikulum 2013 K13 yang telah saya jelaskan tadi. Nah, namun intinya yang ingin saya sampaikan di
kurikulum merdeka ini adalah seperti ini. Guru di sini berperan atau mendapatkan kebebasan untuk menentukan apa sih bahan ajar kita, apa sih media pembelajaran kita, apa sih alat pembelajaran kita. Karena ini merdeka, namanya saja sudah merdeka. Kalau merdeka masih banyak diatur, artinya bukan kurikulum merdeka, itu seperti kurikulum ya penjajahan, diatur atau dikuasai. Nah, kurikulum merdeka artinya guru itu memiliki bahan ajar ataupun media belajar yang memang betul-betul dia kuasai dan itu bebas. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kemudian yang diharapkan guru itu memiliki kreativitas, tidak menggunakan cara-cara lama, cara-cara dahulu kala untuk mengajar siswa. Misal ada sebuah alat musik, contohnya alat musik piano. Guru itu kan selama ini ngajarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, mungkin guru mendapatkan atau menemukan media pembelajaran yang baru yang membuat itu lebih asik sehingga murid tidak bosan, dan tentunya si murid itu pun lebih cepat nangkap. Artinya mungkin ada metode permainan di situ, ada metode games contohnya, ataupun ada metode lain. Apapun itu yang dilakukan guru, namun itu sangat berpengaruh bagi siswa dalam mengerti pembelajaran yang diajarkan. Itu kurikulum merdeka. Nah, setelah saya menjelaskan banyak tadi dari KTSP, dari K13 dan juga sampai kurikulum merdeka, nah kita masuk ke soal yang kedua, UTS. Itu menunjukkan video pengajaran yang sesuai isi RPP berdasarkan KTSP, K13 dan kurikulum merdeka dengan materi pelajaran yang sama atau sejenis, khusus pelajaran seni musik tersebut, kepada dosen penguji. Baik, saya akan mencontohkan diri saya sendiri dalam mengajar di berbagai kurikulum tadi. Saya mencontohkannya singkat saja supaya menghemat waktu juga. Di KTSP, baik, KTSP. Seperti yang kita ketahui tadi, KTSP itu artinya siswa itu menerima dengan bersih, tidak ada pendapat dari siswa, hanya guru saja menjelaskan. Contoh, saya menjelaskan gini, musik itu adalah bahasa universal. Musik itu ya adalah nada, musik itu adalah birama, musik itu adalah inspirasi seseorang, karya seseorang, ya. Lagu itu adalah ciri khas diri seseorang. Dari lagu itu mewakili perasaan apa yang dirasakan oleh si penulis lagu. Nah, itu contoh dari KTSP. Artinya siswa itu hanya gini saja mendengar. Baik Bu, baik Pak. Kalaupun ada pertanyaan, yang paling gurunya bilang, ada yang mau bertanya? Nah, tentunya yang menjawab siapa? Guru. Guru yang selalu menjawab. Artinya guru yang berperan aktif di sini. Guru yang menjelaskan, guru yang bertanya, siswa bertanya, guru yang menjawab. Jadi ya siswa itu sistemnya hanya menerima saja. Itu mengenai KTSP. Lanjut ke K13. Kalau di K13 saya memberikan contoh seperti ini. Misal saya guru seni budaya atau seni musik. Baik anak-anak, buat di kelas ini semuanya masing-masing 8 kelompok. Satu kelompok isinya katakanlah 5 orang gitu. Nah, ketika satu kelompok isinya 5 orang, maka saya menugaskan mereka seperti ini. Coba kalian cari dan teliti apakah musik tradisi itu musik yang kampungan misalnya, ataukah musik tradisi itu sama hebatnya dengan musik modern. Artinya saya di situ memberikan mereka space, ruang untuk memiliki kreativitas, menumbuhkan kreativitas. Artinya mereka yang cari, bukan saya. Saya bisa saja mengatakan bahwa musik tradisi itu tidak kalah dengan musik modern. Musik tradisi itu sama bagusnya dengan musik modern. Hanya saja musik tradisi itu berdasarkan dengan etnik daerah. Kalau musik modern ya berdasarkan dari pembawaan dari luar negeri. Misalnya jazz dari Amerika, misalnya ada Latin dari Amerika Selatan sana, dan yang lain-lain. Itu saya bisa saja kasih tahu, tapi saya ingin siswa saya itu kreatif. Artinya bisa mengerti apa inti dari permasalahan ini, dan pada saat itu juga saya menyuruh mereka untuk presentasi. Ketika mereka sudah mendapatkan jawabannya, dan disitulah mereka menjadi mengerti apa yang diinginkan oleh saya, dan mereka mendapatkan ilmu tanpa harus saya. Jadi saya situ hanya fasilitator saja. Fasilitator ini artinya saya memfasilitasi mereka buat kelompok. Kalian cari bahan ini, kalian diskusikan ini, kalian diskusikan ini, dan kalian sampaikan kepada saya bagaimana presentasi kalian. Itu artinya saya menggunakan K13.
Jadi saya hanya fasilitator saja. Bukan dari saya semua ilmu itu, tapi dari mereka. Mereka yang mencari, saya hanya fasilitator saja. Itu contoh K13. Yang terakhir, ada kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka saya mencontohkannya seperti demikian. Baik anak-anak, ambil gitarnya masing-masing contohnya. Jadi main gitar gitu kan. Buat kunci G semua. Nah, itu kan cara lama. Kunci G itu gini, di senar ini, di flat ini, dan nanti kamu genjrengnya bahasanya gini. Nah, itu cara lama. Kalau saya mungkin seperti ini. Saya membuat bagaimana sih model pembelajaran bahan ajar yang lebih mengasyikkan dan tidak membosankan, tidak pakai cara kuno. Saya ajari, coba anak-anak semua kita joget dulu, kita joget sambil main gitar supaya kalian ngerti kalau do tangannya gini, kalau re tangannya gini, kalau kunci G misalnya tangannya gini. Saya tunjukkan tuh gimana jari G, kunci G, tidak usah di gitar, hanya gini saja. Lalu kunci C gini, ya kan? Kunci F gini. Nah, sehingga si siswanya itu menjadi mengerti, oh gini ternyata kunci F melalui metode permainan. Itu adalah sebuah kebijakan saya. Itu artinya kurikulum merdeka, artinya diberikan kebebasan si guru untuk kreatif. Beda dengan KTSP. Kalau KTSP berdasarkan dengan cara kuno, apa yang dituliskan di buku itu yang diterangkan dengan cara yang sama, hanya menjelaskan papan tulis gitu. Nah, kalau saya kurikulum merdeka, ya memang pada dasarnya intinya sama, kunci G ya gini, tapi saya menggunakan metode yang berbeda untuk mentransferkan ilmu itu kepada siswa saya. Seperti itulah kalau K13. Seperti itu kalau kurikulum merdeka. Nah, itu soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 di sini menunjukkan video sebagai format laporan tugas rutin 1, yang keempat menunjukkan video sebagai format laporan tugas rutin 2, dan kelima menunjukkan video sebagai format laporan tugas rutin 3. Itu sudah saya buat di link video sebelumnya. Terima kasih. Apabila saya ada kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.